Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, personel gabungan Polda Jatim dan Polres Lumajang terus berupaya melakukan evakuasi warga dan barang berharga. Masyarakat terdampak lahar Semeru di Dusun Sumber Langsep, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Evakuasi ini menyusul banjir lahar dingin Semeru yang menerjang dan menenggelamkan belasan rumah warga. Puluhan personel gabungan Brimob Polda Jawa Timur dan Polres Lumajang terus berjibaku melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak terjangan lahar dingin Gunung Semeru. Warga Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipiro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Senin sore. Dalam evakuasinya, fokus utama personel yang diterjunkan adalah membantu warga terisolir, serta melakukan evakuasi barang-barang milik warga ke tempat yang lebih tinggi. Personel juga melakukan pembersihan rumah-rumah warga yang tertimbun material luapan lahar serta debu vulkanik Gunung Semeru. Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandi Siregar menjelaskan evakuasi ini merupakan percepatan pemulihan masyarakat yang terdampak. Selain evakuasi, pembersihan akses jalan juga menjadi fokus utama dalam operasi kemanusiaan ini. Pada hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati Lumajang beserta seluruh perangkat yang ada di sini, ada kepala desa, kemudian ada dari unsur pemerintah Kabupaten Lumajang, melihat secara langsung proses percepatan untuk pengosongan lokasi yang saat ini berbahaya, sangat-sangat berpotensi terdampak dari bencana erupsi ini. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah, kemudian dengan masyarakat setempat juga, telah mengerahkan 5 alat berat untuk mempercepat proses pembuatan jalur untuk evakuasi kendaraan yang lebih besar, sehingga meminimalisir tenaga dan mempercepat proses. Untuk saat ini Polri sudah mengerahkan 60 personil dari Polres Lumajang, kemudian 30 personil dari Polda Jawa Timur, yaitu dari Brimob, dan dibantu dari BPBD yang jumlahnya cukup banyak hari ini. Kita bahu-membahu mempercepat segala proses untuk memitigasi seluruh dampak dari bencana erupsi Gunung Semeru. Sebelumnya, banjir lahar dingin menerjang Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sedikitnya belasan rumah warga terendam. Banjir ini imbas dari intensitas hujan tinggi yang menyebabkan material pasir terbawa turun dan menerjang pemukiman warga. Meski tidak ada korban jiwa, banjir sempat memutuskan akses warga. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tenaga kesehatan atau nakes Polri dari Bidokes Polda Aceh terus menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak banjir dengan membuka layanan kesehatan gratis di posko tanggap darurat yang berlokasi di depan Polres Aceh Tamiang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kabitumas Polda Aceh Kombespol Joko Kristianto mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak bencana mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi banjir. Tenaga kesehatan Polri hadir memberikan layanan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan, hingga pemantauan kondisi warga rentan. Layanan kesehatan menjadi sangat penting di tengah situasi darurat, mengingat cuaca lembab dan lingkungan yang tergenang air dapat memicu berbagai penyakit seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, hingga diare. Karena itu, keberadaan nakes Polri yang di posko sangat membantu warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dan pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar simulasi bersama tanggap bencana di Mapolda DIY Selasa 9 Desember 2025 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar simulasi bersama tanggap bencana di Mapolda DIY Selasa 9 Desember 2025 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Pol Edi Junaidi, para pejabat utama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, para Kapolres dan Kapolresta jajaran, serta Basarnas, BPBD, BMKG, dan sejumlah stakeholder terkait. Dalam simulasi tersebut, peserta mempraktikkan berbagai skenario penanganan bencana dan kecelakaan, mulai dari evakuasi korban kecelakaan di air, kecelakaan lalu lintas, erupsi gunung berapi, kebakaran gedung, kecelakaan di sumur, hingga penanganan rumah roboh. Masing-masing skenario dirancang untuk menguji kecepatan respon, koordinasi, serta efektivitas prosedur penanganan di lapangan. Simulasi ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, dan memastikan seluruh unsur siap bergerak cepat dan tepat ketika terjadi bencana nyata. Melalui kegiatan ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama seluruh stakeholder berharap terbentuknya sistem respon yang lebih solid, sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat saat terjadi bencana. Dari Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Filania dari Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polri mengerahkan ratusan personil dan berbagai perlengkapan taktis untuk mempercepat penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memimpin langsung pengecekan kesiapan pasukan di Makokops Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan kegiatan ini untuk memastikan dukungan yang dikirim ke wilayah terdampak bencana benar-benar optimal. Personil Polri dan Sarpras ini akan didistribusikan ke wilayah Aceh Besar, Aceh Tamiang, Piren, Gayo Luwes, Agam, dan Tapanuli. Polri tidak hanya melakukan pencarian dan evakuasi tetapi juga membantu distribusi BBM, penyediaan air bersih, layanan kesehatan hingga fasilitas ujian bagi para pelajar terdampak. Tim DVI masih beroperasi di lapangan dengan tambahan fasilitas pendingin jenazah. Dari Polda Riau, hal ini mempercepat identifikasi postmortem, antemortem hingga DNA. Polri akan terus hadir secara optimal dalam memulihkan kondisi pasca bencana dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak. Di Maluku Utara, pemirsa, Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar kegiatan sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan terhadap para korban bencana alam banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk para korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang dilaksanakan di Masjid Polda Malut Sofifi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Polda Maluku Utara dan diikuti oleh jajaran personel Polda Malut bersama unsur TNI. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan surat Yasin yang dilanjut dengan pelaksanaan sholat gaib yang dipimpin langsung oleh Ustadz Irwan Tamsoa selaku Imam Masjid Raya Syaiful Khairat. Usai sholat, kegiatan dilanjut dengan doa bersama serta tausiah keagamaan. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan rasa duka cita seluruh keluarga besar Polda Maluku Utara terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana alam di beberapa wilayah Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai keimanan, kebersamaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Polda Maluku Utara berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat memberikan kekuatan bagi para korban serta menjadi bagian dari ikhtiar spiritual dalam menghadapi berbagai bencana yang melanda di tanah air. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribdalma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.